pohon leci. Pak dokter kan tahu ya di sana ada pohon leci. Ya, saya bilang ada 9 pohon leci. Yang paling tepat di Bali itu untuk rumah sakit jiwa adalah di Bali. Tanggal 19 Desember adalah hari lahir Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Penelusuran hari lahir ini tidak mudah. Ya, jadi waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak Raja Bangli ya, Raja Bangli tentang ukiran yang ada di Puri. Saya bilang nih, ukirannya kok bagus sekali dan agak berbeda ya, saya bilang dengan yang saya lihat misalnya di Denpasar itu kan. Oh ya, itu beda katanya karena di Bangli ini khas. Inilah katanya Pak Dokter, ini namanya Patricide. Patricide itu apa? Saya bilang Pak, yaitu orang-orang ahli mengukir yang belajar mengukirnya itu dari orang-orang keturunan Cina gitu. Jadi ada seperti apa ya, letak-letuknya itu agak berbeda. Lalu cerita dari ukiran beralih ke pohon leci. Pak dokter kan tahu ya di sana ada pohon leci. Ya, saya bilang ada 9 pohon leci. Waktu saya datang di Bangli, pertama saya lihat itu pohonnya bagus, besar-besar, tapi nggak ada buahnya. Yang banyak itu adalah benalunya. Banyak benalu yang seakan-akan mencekik pohon itu. Nah, kemudian Bapak Raja Bangli itu mengatakan, nah itulah di Bangli ini ada cukup banyak pohon-pohon leci, antara lain juga ditanam di kompleksnya RSC. Itu sudah lama katanya, dari dulu ada bibitnya, itu datangnya dari Tiongkok. Kalau dari Tiongkok, saya bilang begitu. Iya katanya, karena pada waktu itu ada perkawinan dari putri dari Tiongkok dengan yang starsnya ya, keluarga besarnya dari Raja Bangli di situ. Sebagai pengiringannya atau sebagai hadiahnya atau sebagai tanda matanya dibawa pohon leci dari Tiongkok. Kemudian ditanam, kemudian mungkin dari bijinya ya lalu jadi banyak itu lah. Antara lain jadi 9 pohon di RSC Bakti. Karena saya kasihan sama pohonnya itu, kalau saya tanya kapan ini berbuah, wah sekarang sudah nggak pernah berbuah kata pegawai gitu. Ya pantas ini kan dicekik sama benalu. Sedangkan anggaran nggak ada itu untuk, mana ada anggaran untuk membersihkan pohon dari benalu, nggak ada. Jadi saya bilang udahlah, carikan tukang kebun atau tukang petani atau apa yang pandai bisa melepaskan benalu-benalu ini dari pohon, nanti saya yang bayar lah kan, apalah kan, biaya per harinya kan bisa. Kemudian dilakukan dan betul 1 tahun setelah dibebaskan dari benalu itu berbuah lebat gitu. Wah, senang sekali, semua pegawai senang sekali karena kita punya koperasi. Koperasinya itu yang lalu saya berikan wewenang untuk menjual buah leci. Saya juga kebagian, pegawai banyak kebagian gitu, tapi boleh dikatakan untungnya atau hasilnya kan masuk ke dalam kas koperasi, jadi kan buat pegawai juga gitu. Harganya menurut mereka ya pantas-pantasnya segini, dan segini itu adalah lebih rendah daripada kalau harga di toko. Ya kan untuk pegawai sendiri. Itu saya masih ingat untuk awal-awal saya di sana, kira-kira baru 2 tahun 3 tahun saya di sana, itu pekerjaan saya atau kiprah saya itu menolong pohon leci. Itu ya saya.
Dilihat dan dikaji secara teknis, yang paling tepat di Bali itu untuk rumah sakit jiwa adalah di Bangli. Perintah Denpasar itu di mana Pak? Cerita apa? Katanya dari pusat gitu bilang, dari orang tua. Dulu diperintahkan di Denpasar, semua mau di Denpasar gitu. Orang tua yang bilang, Mantri Kaslan yang bilang. Nah terus selanjutnya karena di Denpasar itu tidak layak dijadikan rumah sakit karena Bangli ini kan sama dengan Bogor, Bangli itu kan sama dengan Bandung. Jadi cukup tenang di Bangli. Jadi satu-satunya daerah yang di Bali ini yang diincar untuk ketenangan untuk rumah sakit jiwa adalah di Bangli. Dibukanya rumah sakit jiwa Kubu itu tahun yang terdata dulu ada palnya istilahnya. Itu tertulis 1948. Sedangkan mulai digali katanya setelah mungkin ada perintah dari pusat, kita kan nggak tahu, dirintislah di Bangli rumah sakit jiwa itu. Mungkin ada beberapa ruangan katanya dulu dipakai oleh perawat yang ada di Bangli, diimpunlah di Bangli. Akhirnya karena orang-orang sakit jiwa itu cukup banyak, akhirnya kan gitu dibuatlah pekerjaan untuk orang-orang yang mungkin sudah mendekati sembuh di Kelurahan Kubu, di kolonisasi itu yang disebut Peka tadi. Jadi Peka. Nah, jadi bapak itu sudah mulai ngagal namanya. Jadi ngagal mulai dari umur 17 tahun, 15 tahun diajak oleh teman-temannya di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Jadi untuk ngagal kolonisasi ini. Jadi kolonisasi itu mulailah sedikit-sedikit diupayakan karena itu kan tanah negara. Nah, karena itu tanah negara, akhirnya dirintislah menjadi kaitannya dengan orang-orang sakit jiwa yang sudah hampir sembuh itu dipekerjakan di Kelurahan Kubu, di kolonisasi itu. Jadi katanya mulai tahun 33 katanya itu. Mulai tahun 33 begitu Bapak selesai tahun 32 sekolahnya di SD kelas 3, mulai tahun 33 dipekerjakanlah Bapak di sana di rumah sakit jiwa itu oleh Pak Mantri Kaslan, Pak. Pak Mantri Kaslan. Jadi Pak Mantri Kaslan itu dari Banjarkawan. Nah setelah Bapak dipekerjakan di rumah sakit jiwa yang ada di Kubu ini, di samping juga mungkin sebelumnya sudah disuruh membantu di rumah sakit umum di Bangli bersama Pak Dewo Rai itu dulu. Apa namanya? Dewo Gede Rai. Jadi lebih tua Bapak malah. Jadi lebih tua Bapak dia. Jadi itulah yang merintis rumah sakit jiwa kolonisasi yang ada di Kubu itu. Bapak namanya Pak Inenga Sadio. Jadi Bapak Tiang itu namanya Bapak Inenga Sadio yang memang merintis pengembangan rumah sakit jiwa yang ada di Bangli di Kelurahan Kubu, di kolonisasi. Nama Tiang Pak Ketut Pole. Tiang lahir tanggal 24 Agustus tahun 1940. Pastane plonter gimana? Napi benar plonter. Nah, niku sareng akeh niku nggih. Plontere niku ngene. Jadi plonter tiang dunine ngurusang pasien, mereka makan. Napi je luwire niku gitu. Dunine tiang dipercayalah maktub kunci napi je ken bapak iki ngenten. Nah, niku akhirnya ampun wenten pasien gitu. Ada membangun ini ke sekitar tahun 50 malu wenten bangunan gitu kan pasiennya kan durung wenten. Nah pun wenten suwen kewastanan perkebunan orang-orang sakit jiwa Bangli gitu. Ini terakhir jadi pun karena dumunnya nih tawang jadi kan kewastanan kolonisasi gitu. Keputusan Gubernur nomor 791 03B HK tahun 2023 mengatakan bahwa tanggal 19 Desember adalah hari lahir Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Penelusuran hari lahir ini tidak mudah. Sudah berjalan sejak tahun 2021 yang diawali oleh upaya mencari informasi keberadaan Rumah Sakit Jiwa dari orang tua yang pernah menjadi pegawai Rumah Sakit Jiwa dan anggota keluarga berikutnya yang beruntung bisa menjadi pegawai Rumah Sakit Jiwa. Penelusuran itu menemukan 2 wilayah yang sebelumnya rupanya telah menjadi bagian Rumah Sakit Jiwa, yaitu wilayah di
Kubu, yaitu dulu tempat koloni dari pegawai dan juga pasien rumah sakit jiwa yang memiliki derajat penyakit yang lebih ringan, sementara yang lebih berat dan dirawat dengan baik itu di tempat di Banjarkawan sekarang ini. Penelusuran itu kita dapatkan melalui jejak arsip pemerintah Hindia Belanda di Arsip Nasional Indonesia yang kebetulan saya lacak pada tanggal 16 Juni 2021. Saya menemukan di sana adanya dokumen di mana pemerintah Hindia Belanda melakukan diskusi untuk membangun 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit lepra dan rumah sakit jiwa. Pada saat itu saya melihat salah satu beslit atau surat perintah pembangunan rumah sakit jiwa ditetapkan pada tanggal 19 Desember 1929. Namun tidak mudah memutuskan tanggal itu karena rangkaian dari proses surat menyurat pemerintah Hindia Belanda pada tahun itu berlangsung dari tahun 1921 sampai 1929. Namun kontroversi ini dengan berbagai hal bisa kita selesaikan dengan adanya surat keputusan gubernur. Karena itu saya ucapkan selamat. Semoga pada kesempatan kita nanti hari ulang tahun yang merupakan momen di mana kita bisa melakukan refleksi, menjadikan momentum kita untuk menjadi lebih baik ke depannya oleh siapapun nanti yang akan bertugas di rumah sakit jiwa. Dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pernah meraih penghargaan predikat wilayah birokrasi bebas dari korupsi dari Kementerian Penertiban Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun ini. Selamat. Dan selanjutnya mari kita berjuang mencapai birokrasi bersih dan melayani, di mana penghargaan sebagai vaskes berkomitmen bagi pelayanan JKN dari BPJS, mari kita terus tingkatkan. Selamat atas pencapaian dan selamat ulang tahun 2024 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.